Isi bangunannya kayak mandiri juga ya. Anaknya ada Pas. oh gitu. Tapi maaf, kalau suami penghasilan Kalau yang huni perlu perbaikan ringan atau perlu perbaikan besar? Kondisi rumahnya gimana? Biasa aja. Berarti cukup nyaman ya Bu ya? Berarti nggak perlu perbaikan ya? ya ikut di situ sama anak anak Ini bersama? sendiri. Oh sendiri. Jadi maksudnya nggak nyatu sama tetangga gitu? Iya. Iya, Untuk listriknya Ibu? 450. 450. Iya, gerbang hijau itu betul. Oh. Di Pak Ahmad Jailan. Iya. Oh, suami teh 3 bulannya. Ya udah, data aja nanti saya masuk. Kan di sini ada pilihannya nanti kan. Sekolah Anak berapa berarti? 3. Anak 3. Yang paling gede? Pertama SMA, yang kedua SMP, yang kecil balita Oh. 5 tahun. Besok mau ke PAUD. Iya, makanya benar. Oh, keterangan butuh bantuan atau enggak. Nanti dari butuh bantuan itu nanti bakal masuk ke datanya langsung. Nanti kita lihat kan satu RW ini yang butuh bantuan berapa banyak, terus kapasitas bansos kita tuh berapa. Karena gini, hari ini kita udah mulai kios pelayanan publik, dicoba dulu bersama ibu-ibu. Dadah tuh. Dadah. Nih, ya mulai kita percobaan kios pelayanan publik. Bawa kakak aja. Bapak pada bawa kakak ya? Supaya akurat, supaya on point, supaya nggak salah sasaran. Jadi pendataannya harus rapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, punten hatur nuhun udah menyempatkan waktunya, sudah mau hujan-hujanan ke sini segala macamnya. Maksud dan tujuan saya sebenarnya satu, masalah pendataan itu penting. Jadi setiap warga itu punya haknya masing-masing, punya pelayanannya masing-masing di RW. Jadi sekarang itu RW itu bakal lebih memperhatikan, bakal lebih support sama warganya dari segala kondisinya. Makanya pendataan itu saya geder dari awal gitu. Nah, namanya kios pelayanan publik. Jadi ibu-ibu nanti ketika ngurusin apapun, kantor RW ini bakal saya rombak jadi kios pelayanan publik. Jadi nggak usah lagi online sendiri, nggak usah lagi segala macam sendiri dan lain-lain. Tinggal datang ke sini, nanti ada adminnya, tinggal curhat, nanti langsung beres aja gitu. Nah, ada apa aja layanannya? Yang pertama itu layanannya ada pengaduan. Pengaduan itu harus detail, nanti segala macam ceritanya seperti apa, misalnya rusak atau ribut sama tetangga segala macam dan lain-lain, itu mangga diadukan. Nah, terus juga nanti di kios pelayanan publik itu tinggal diceritakan, dicurhatin segala macamnya. Nah, yang kedua ada pelayanan, masalah surat pengantar segala macam dan lain-lain, itu nanti langsung di kios pelayanan publik dan langsung capnya ada di sini. Jadi nggak usah capek-capek nyari jadwal saya atau ketemu sama saya segala macam, nggak usah. Nah, makanya tinggal ke sini, beres, langsung bisa dioper lagi ke misalnya nanti ngurusin di kelurahan atau di kecamatan. Selanjutnya juga ada kesehatan warga. Jadi ibu-ibu nanti kalau sakit itu tinggal WA aja adminnya, nyuruh anaknya atau nyuruh siapa gitu ya. WA adminnya, nanti kabarin kalau lagi sakit, nanti kita ada pendataannya, tracking sampai nanti kalau udah sembuh pun nanti kita tanyain otomatis sama WA-nya. Jadi bakal sering di WA
Makanya jadi harus lebih komunikatif nanti RW-nya, jadi diperhatikan kalau ibunya lagi sakit, butuh bantuan segala macam dan lain-lain, itu terdata jelas semuanya. Jadi nanti kalau orang tuanya sakit atau misalnya tetangganya sakit, diingetin harus laporan ke admin di WA-nya supaya nanti kita ada pendataannya. Jadi akhirnya kalau mau menyalurkan obat atau menyalurkan dana segala macam dan lain-lain sesuai dengan datanya. Karena harus transparan. Kadang banyak RT-RT juga yang ya ibaratnya tidak transparan masalah uang sakit atau uang meninggal gitu ya. Makanya kalau udah transparan, pendataannya jelas, sakitnya juga jelas apa dan lain-lain, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat laporan keuangannya tiap bulan. Saya upload di grup WA. Nanti kalau yang nggak punya HP atau yang nggak punya komunikasi segala macam, bisa nanti dilihatin sama tetangganya. Nah, terus juga selanjutnya ada keberadaan warga. Jadi kalau satu kakak isinya ada 4 orang, terus 3 orangnya lagi kuliah atau lagi kerja, lagi di luar kota segala macam, itu tolong dilaporkan juga karena kita nggak tahu ada kejadian apa ya segala macam dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menghubungi keluarganya ketika nanti ada kejadian apapun. Makanya dikasih tahu juga kalau nanti ada keluarga atau segala macam yang terdaftar di kakak kita tapi lagi di luar kota, misalnya lagi kuliah, lagi kerja, atau lagi sekolah, segala macam, mohon dicurhatin juga, gitu. Terus yang selanjutnya, ada perjanjian warga. Jadi perjanjian warga itu, nanti tiap RT itu harus rembuk warga, dan memberikan draft perjanjiannya, contohnya kayak gini. Nggak boleh berisik di atas jam 10 malam, misalnya. Tiba-tiba RT 1 rembuk warga setuju, semuanya setuju. Nanti 7 RT-nya saya kumpulin. Pasti udah dikumpulin, dibikinlah perjanjian warga yang harus disepakati sama semuanya. Makanya dasarnya saya nggak akan subjektif dengan kedekatan. Siapapun yang dekat sama saya juga nggak akan ada ngaruhnya apa-apa. Karena nanti hasilnya dari perjanjian warga, termasuk dari bansos, segala macam dan lain-lain itu ada perjanjian warganya. Makanya dari situ nanti dicurhatin aja masalah pendataannya, terus nanti ada laporan keluhan, ada kalender juga. Ini mah nanti di kios pelayanan publik. Jadi ibu-ibu setiap ada masalah apapun di RW 3 atau di dirinya pribadi, tinggal datang ke kios pelayanan publik, langsung curhatin aja. Termasuk saya ngadain ada namanya pinjaman card. Jadi nanti kalau misalnya butuh dana talang mendesak segala macam dan lain-lain, itu kami mempersiapkan di kios pelayanan publik, tapi nggak ada bunganya, jadi balikinnya sesuai yang dipinjeminnya. Tenornya ada yang seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Tapi itu juga limitnya nggak terlalu besar, ya itu mah buat bantu-bantu warga, daripada saya harus hubungan buruk dengan warga gara-gara masalah uang gitu ya. Mending udah aja disistemin aja segala macamnya gitu. Makanya jadi nanti ibu-ibu tinggal ke kios pelayanan publik, curhatin segala macamnya dan lain-lainnya, nanti pengaduannya masuk ke saya baca juga segala macamnya. Nanti dari situ saya pasti ngelakuin langsung tindakannya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga silahkan, atau enggak nanti sambil ngobrol gitu ya, sambil pendataan, karena ngedatanya lumayan lama, lumayan banyak pertanyaan juga. Nanti mangga bergilir aja ya mungkin ya, dari ibu mungkin ya dari kesini segala macam, nanti keliling. Kalau ada yang mau ngobrol mah saya mah di meja ini mah terbuka gitu. Sok kalau pendataan ngobrol gitu segala macam. Enggak tuh dari ibu, silakan. Duaan berarti ya. Satu-satu. Pendataan aja, pendataan kakak. Keluarga ya.